pemilih milenial, anak muda itu mayoritas, 52%. Tapi ingat bahwa Gibran itu bukan role model mereka. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi kita di Ngumpul Ngompol. Ngumpul ngobrolin politik. Seperti biasa saya ditemani oleh wartawan senior kita, Mas Teruri Alfaruk. Ya, Mbak Devi. Apa kabar? Baik. Dan juga politisi senior kita, Mas Ahmad Raufik. Halo Mas. Halo juga. Kok lemes ini? Halo. Karena belum mulai dibahas. Oh, karena belum mulai dibahas. Kalau udah mulai memanas ini ya. Karena kita lagi-lagi nih, kita masih ngomongin tentang debat Pilpres kemarin nih. Tapi angle-nya kita mau persiapan buat yang tanggal 22 Desember nih kan katanya akan ada debat calon wakil presiden ya. Yes. Kira-kira kayaknya lebih hot itu ya, kayak lebih ditunggu-tunggu gitu ya Mas Raufik ya. Gimana tuh kira-kira? Sepertinya begitu. Ini debat yang panas itu kira-kira Gibran was-was nggak ini di tanggal 22? Jadi saya kira yang paling dinanti oleh masyarakat hari ini itu adalah mereka ingin melihat debat cawapres, karena cawapres hari ini itu ada bagian dari cawapres yang seringkali dipersoalkan dalam konteks apapun, dalam sisi etika hukum, dalam sisi nepotisme, dalam sisi demokrasi. Ini ada yang dianggap dalam tanda petik prosesnya cacat. Di samping itu dia adalah putra mahkota, sehingga publik itu ingin menguji sebenarnya dengan kontroversi yang begitu keras ini, seberapa besar sih dia bisa memberikan harapan kepada rakyat. Nah, dalam konteks ini saya melihat debat cawapres nanti itu yang akan sangat dinanti, dan itu adalah klimaks. Dan debat cawapres itu kan ada dua kali. Sekali besok itu bagi masyarakat sudah bisa mengambil kesimpulan. Jadi yang namanya Gibran ini juga menjadi sorotan utama. Saya melihat dengan kualifikasi personalnya sebagai pemimpin yang masih baru di tingkat kepala daerah yang saat ini menjadi cawapres, tentu ketika diperhadapkan dengan Pak Mahfud, dengan Caimin, itu secara psikis dan mentalitas itu akan jauh sekali. Begitu juga nanti pada saat dialog, mungkin di dalam paparan visi misi Gibran akan sangat prima, seperti pada saat dia pertama kali diumumkan sebagai cawapres kan. Dia menjual kartu-kartu itu, banyak sekali kartunya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi waktu itu. Jadi strateginya saya kira nggak jauh beda, tetapi pada saat ada pertanyaan, saling bertanya, atau dia bertanya, saya kira itulah ujian yang sangat besar bagi seorang Gibran. Yang kedua, bagi Pak Mahfud dan bagi Caimin ini juga akan beradu dalam konteks kematangan ya. Ini pasti kedua-duanya akan menunjukkan apa visi terbaiknya, sehingga yang pertama bisa merebut masa NU karena dua-duanya ini berasal dari latar belakang NU. Yang kedua, dia berusaha mati-matian untuk meyakinkan bahwa antara gagasan, ide, dan apa yang akan dilakukan itu satu pemahaman, satu visi dengan apa yang akan dilakukan oleh presiden. Jadi menurut saya debat yang akan terjadi di cawapres nanti itu, tumpuan masyarakat atau perhatian masyarakat bukan lagi pada Pak Mahfud atau Caimin, tetapi lebih pada Ganjar, lebih pada Gibran. Gimana? Ini tapi Gibrannya Mas Ruri jangan-jangan saking was-wasnya jadi sakit atau nanti pura-pura sakit apa gimana, nggak datang kan jadi blunder ini nantinya. Iya, memang kalau secara kalau lihat ini ya, secara
pribadi Mas Gibran yang memang masih terlalu muda itu, tentu ketika berhadapan dengan lawan yang Pak Mahfud seperti itu, yang orang tidak meragukan lagi, terus Caimin yang secara kualifikasi personal juga orang tidak meragukan lagi, gitu. Ini ibaratnya kalau Liga Capres ini ya, kalau misalnya kita mengadop istilah sepak bola, ini saya anggap ini Liga Capres. Seharusnya Mas Gibran itu ikut Liga Gubernur dulu sebelum ikut Liga Capres ya. Ini saya anggap, saya adop dari istilah sepak bola. Mestinya dia itu kualifikasinya dia itu ikut Liga Gubernur dulu, karena memang dia udah lolos. Sebetulnya Liga Wali Kota pun juga belum lolos, karena memang baru bermainnya itu ibaratnya baru separuh mainnya, belum full, karena baru 2 tahun kan menjabat wali kota, jadi belum full mainnya, ibaratnya baru setengah main, belum full. Nah sekarang dia mau ikut langsung lompat ke Liga Capres. Nah ini kira-kira itu bayangin misalnya yang dihadapin itu Ronaldo, Messi gitu kan. Nah ini ibaratnya ini pemain baru datang lawan Ronaldo, lawan Messi, itu digocek apa nggak sempoyongan juga itu. Masuk klubnya juga bukan atas kemampuan sendiri gitu kan. Iya makanya itu hanya karena disuruh coba-coba. Ini maksud saya ini Liga Capres ini beneran jangan coba-coba gitu. Tapi ini kan terkait dengan masalah masa depan bangsa. Ya, ini kok coba-coba gitu. Nah, kalau coba-coba ya jangan masuk di Liga Capres dulu. Ya kan, kalau coba-coba ya tuntaskan dulu full main di Liga Wali Kota itu. Baru kalau udah selesai baru boleh dipromot masuk ke Liga Gubernur. Ini kalau udah langsung jumping ke Liga Capres, tadi itu saya nggak bisa bayangin dia itu soloran kira-kira kan. Ini soloran loh. Karena dia nggak ada yang backup, karena di lapangan itu nggak ada siapa-siapa, dia hanya sendirian, hanya dia yang bisa menyelamatkan. Sementara dia dihadepin Pak Mahfud yang semua orang tahu bagaimana dia punya kemampuan intelektual yang baik, punya kemampuan artikulasi yang baik, punya daya akseptabilitas yang sangat baik, dan Muhaimin juga sama. Nah, ini 2 orang dihadepin 1 orang, ibaratnya 2 orang akan ngadepin 1 orang. Ini mau nyoba ini akan sempoyongan gitu. Tapi ini secara matematis ya, secara matematis itu kira-kira kalau kita analisa itu seperti itu. Tapi datang dong. Iya. Datang nggak apa nanti? Jangan-jangan saking udah sempoyongannya dia kan pasti datang. Dia pasti datang. Dia ingin membuktikan. Dia pasti juga nggak akan mau mengecewakan orang-orang yang dorong dia masuk. Dia pasti akan datang. Cuma nanti tadi itu, karena memang dia belum siap masuk Liga Capres, dia akan sempoyongan. Dia akan sempoyongan. Ini contohnya di debat pertama aja. Pak Prabowo itu udah senior. Pemain yang udah kawakan main di Liga A, B, C, D gitu ya. Tapi ketika masuk lagi, dia juga sempoyongan. Nah ini yang saya khawatirkan, Mas Gibran ini, yang jumping ke Liga Capres ini, dia akan sempoyongan karena menghadapi pemain sekelas Pak Mahfud dan pemain sekelas Caimin gitu. Karena apa? Dan dia nggak ada yang nolong loh, nggak ada yang bisa nolong. Mas Taufik, ini kira-kira nih waktu debat besok nih tanggal 22, kira-kira nih kan kalau formatnya sama, para cawapres bisa saling menanyakan. Kira-kira pertanyaan dari Pak Mahfud dan Pak Caimin ke Gibran apa ya? Ya, saya kira nanti itu apapun pertanyaannya pasti akan kembali ke bagi-bagi susu dan apa itu yang makan siang gratis. Karena saya lihat di beberapa tampilan dia di kampanye-kampanye yang terbatas itu, hanya itu yang dia bicarakan, soal bagi-bagi susu dan makan siang gratis. Tidak ada yang lain dari itu. Saya yakin dari timnya akan membekali banyak hal terkait dengan berbagai macam pengetahuan soal ketahanan, soal politik, ekonomi, segala macam pasti akan dibekali. Tetapi
kalau sudah terkait dengan psikis dan mentalitas itu pasti akan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Artinya dia tidak akan mampu menguasai berbagai macam materi yang selama ini sudah dipersiapkan. Timnya pasti sudah membidik soal MK itu pasti akan dipertanyakan sebagai sebagai politisi segala macam, itu pasti akan ditanyakan soal itu. Mungkin itu menjadi salah satu bahan, tetapi saya melihat dari cara berkomunikasinya selama ini, waktu yang diberikan 2 menit pasti hanya akan kepakai 30 detik, tidak bisa panjang, karena model orangnya kan juga tidak artikulatif kan, jadi dia hanya sebatas menjawab yang simple-simple, yang singkat-singkat, dan itu pasti akan terus-menerus balik soal Indonesia Emas 45 harus dibekali susu, harus dibekali kartu, dibekali ini, pasti muter-muternya di situ, sebagaimana apa yang dulu dilakukan oleh Pak Jokowi di periode yang pertama. Pak Jokowi di periode yang pertama itu sudah menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur, itu aja dalam konteks komunikasinya sangat tidak artikulatif kan. Apalagi yang sekarang masih, ya mungkin dia juga akan mengedepankan diri sebagai sosok muda, pemimpin muda. Ya memang hari ini 52% itu pemilihnya berasal dari kalangan muda. Tetapi kan kalangan muda itu juga tidak akan serta-merta mengikuti begitu saja. Dia pasti melihat kualitas orang yang mau diikutin kan. Jadi menurut saya akan sangat kesulitan. Yang paling punya beban psikis itu nanti adalah Gibran dibanding dengan 2 tokoh kawakan ini yang sudah punya kaliber internasional ya, tidak hanya nasional. Bagaimana Cak Imin yang punya pengalaman mimpin partai selama 15 tahun, bagaimana dia juga pernah jadi menteri, pernah jadi DPR, bahkan sekarang masih ada di parlemen. Begitu juga Pak Mahfud. Tentu ini adalah pertarungan yang sangat-sangat tidak seimbang. Sangat tidak seimbang, tetapi tidak bisa dihindari karena ini menjadi sebuah aturan. Kalau boleh tidak hadir dan itu tidak ada sanksi, mungkin pilihannya tidak hadir. Karena begitu dia melakukan komunikasi yang tidak tepat saja, itu akan menggerus elektabilitas. Itu akan banyak sekali pendukung-pendukung yang masih setengah-setengah itu lebih cepat swingnya, bergesernya. Inilah yang tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Pak Jokowi. Betul. Bahwa dikira kekuasaan itu bisa serta-merta memenangkan sebuah pertarungan ini, tetapi itu kan ada proses. Di mana proses itu yang masyarakat juga akan memberikan penilaian. Dari tampilan itu pasti akan membawa banyak kerugian. Oke. Kalau kemarin nih Mas Anies kan tanya ke Pak Prabowo gimana perasaannya waktu MK itu dinyatakan pelanggaran kode etik tentang masalah Gibran. Kira-kira Caimin bakal nanya hal yang sama nggak nih ke Mas Gibran? Saya kira akan seperti yang dibilang Mas Rafiq tadi. Saya kira pertanyaannya itu juga pasti itu akan menjadi fokus yang mengenai soal MK, soal makan bagi-bagi susu, makan siang gratis, dan juga asam sulfat. Oh iya ya. Jangan dilupakan itu ya. Jangan dilupakan. Itu pasti akan ditunggu-tunggu masyarakat. Pak Mahfud dan Caimin akan menanyakan ke Mas Gibran soal itu. Gitu. Ini yang pasti ini ibaratnya ini memang ini pertandingan seru lah. Ini event besar lah. Kira-kira ini event besar. Seluruh masyarakat, lapisan masyarakat pasti menyiapkan diri untuk menonton event besar ini. Pertemuan debat cawapres antara Mas Gibran dengan Pak Mahfud dan Caimin gitu ya. Dan saya kira apa yang disampaikan Mas Rafiq tadi itu, tatkala Mas Gibran ini memang tidak perform dalam event besar ini, ya sudah. Ya kan? Debat pertama yang
Pak Prabowo yang dia tampil itu kemudian juga sempoyongan begitu, kemudian juga berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Kemudian sekarang Mas Gibran akan tampil, kalau sampai dia itu tidak bisa bermain sesuai ekspektasi para pendukungnya dan juga ekspektasi masyarakat Indonesia, udah pasti dia akan kegiles gitu. Betul tadi yang disebut Mas Rafiq tadi, pemilih milenial anak muda itu mayoritas 52%. Tapi ingat bahwa Gibran itu bukan role model mereka gitu. Gibran itu bukan role model mereka. Anak-anak muda sekarang itu ya dreamingnya ya menjadi startup yang sukses. Kira-kira kan begitu. Mereka kita juga punya kan politisi kayak Emil Dardak yang muda, yang dari bawah misalnya, dan lain-lain. Bisa, kayak Emil Dardak tuh bisa jadi role model anak-anak muda gitu. Tapi kalau untuk Gibran ini, sorry ya gitu. Iya, sorry ya gitu. Kalau pakai minjem bahasa Pak Prabowo itu, sorry ya Mas Gibran gitu. Coba diikuti gerakannya. Bisa nggak ini? Sorry ya Mas Gibran. Kira-kira kan begitu. Jadi memang ini berat buat Mas Gibran. Karena ya tadi itu sih tidak equal. Tidak equal. Tapi gini. Tapi ini kasihan dong ya Gibran seolah-olah, maksudnya semuanya bilang bukan kelasnya, bukan role model gitu. Memang nggak ada yang bagus apa dari Gibran? Coba Mas Rafiq, coba. Mungkin kita bisa bilang kasihan, tapi dalam persepsi kekuasaan itu mau seburuk apapun di dalam hasil diskusi itu yang penting menang juga. Ini kan itu tadi saya ingin menyatakan bahwa betul bahwa diskusi ini sangat dinanti. Tetapi itu tidak ekuivalen dengan hasil pemilu nanti, karena banyak tangan-tangan yang keras ini nanti akan bekerja untuk itu. Dan ini bukan soal ini bukan soal omong kosong, tetapi ini adalah satu temuan-temuan yang selama ini kita bisa saksikan di banyak media itu, bahwa kita nggak peduli setan, yang penting calon ini harus menang, dan calon ini harus menang, yang penting harus menang. Ini kan apapun akan dihalalkan. Nah, kita berharap bahwa masyarakat teredukasi dengan debat ini. Mereka tidak akan tidak kebal, tidak akan takut dengan intervensi. Mereka jauh lebih independen, mereka jauh lebih merdeka untuk menentukan siapa pemimpin yang akan dia pilih di 2024. Jadi itu adalah sebuah asumsi tadi kita kasihan. Kalau kasihan, saya sebagai politisi juga kasihan sekali. Karena untuk menuju ke puncak kepemimpinan itu perlu proses yang sangat panjang sekali. Kalau nanti jadi sekalipun, praktis juga dalam konteks itu dia akan mengalami banyak hal yang itu tidak gampang dicarikan masalah. Untungnya dia hanya sebagai cawapres. Saya nggak kebayang kalau dia sebagai capresnya. Itu waduh. Ngeri itu. Atau menggantikan capres karena posisi dia cawapres kan, kalau terjadi sesuatu dengan. Kalau terjadi sesuatu, nah ini semoga itu tidak terjadi, karena memang ada asumsi, ya, namanya politik itu kan multitafsir kan. Oh ini nanti Pak Prabowo sudah usia, mungkin soal kesehatan segala macam, ada apa-apa di jalan. Itu pasti ada yang menafsirkan seperti itu juga, tetapi kita tidak mau ke arah sana. Kita ingin bahwa proses demokratisasi ini berjalan dengan baik. Kita menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Kita ingin pemimpin kita punya visi yang sangat besar untuk mewujudkan sebuah kemajuan terhadap bangsa ini ke depan. Maka sudah barang tentu dalam proses ini memang pemilu 2024 ini pemilu yang sangat tidak enjoy dalam konteks prosedur demokrasi dan etika demokrasi itu. Nah, Mas Sururi nih, kalau tadi sore Mas Gibran jangan-jangan
Mas Gibran akan jawab seperti Pak Prabowo, biar rakyat yang menjadi hakim, kita lihat di 14 Februari, siapa tahu memang Mas Gibran yang menang, jadi sorry ya Mas Ruri kalau kata Mas Gibran. Ya, gini. Akan terulang nggak nih? Ya, bisa juga terulang begitu. Ketika terpojok bisa juga dia menggunakan bahasa yang dipakai Pak Prabowo. Silakan kita serahkan semua pada rakyat. Tapi sebetulnya diksi atau narasi yang dibangun untuk bilang ya terserah rakyat mau milih apa enggak, sebetulnya boleh ngomong begitu asal dia bisa membuat ilustrasi-ilustrasi yang memang itu make sense gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ya sudah kita serahkan sama rakyat, itu artinya sudah lempar anduk. Gitu. Artinya memang dia udah mengakui kegagalannya, dia udah mengakui ketidakmampuannya, dia udah mengakui ketidakkredibilitasnya, sehingga dia nggak ada pilihan lain. Kata yang dipilih yaitu serahkan pada rakyat memilih saya apa enggak. Sebetulnya itu bahasa itu baik ya, bahasa itu baik. Itu untuk untuk menjelaskan kepasrahan. Ya kan, kepasrahan. Karena memang yang memilih rakyat. Tapi bahasa itu dipakai tatkala sudah semua tuh udah dijelaskan semua. Saya punya ini, punya ini, punya ini. Saya melakukan ini. Saya punya program ini, itu. Yang semua ini untuk rakyat. Ini saya udah punya konsep, punya gagasan besar yang udah ini saya siapkan untuk rakyat semuanya. Nah, saya serahkan rakyat. Ya kan, setelah tahu pikiran saya, setelah tahu pendapat saya, gagasan besar saya, sekarang saya serahkan rakyat. Ini baru narasi yang baik. Tapi kalau kemudian tiba-tiba dia ngomong, ya sekarang saya serahkan rakyat, itu namanya udah lempar anduk. Nah, itu kira-kira. Nah, kan nggak fair nih kalau kita ngomongin Gibran doang. Gibran kan pasti siapin juga dong untuk pertanyaan, kira-kira apa nih pertanyaan Gibran untuk Caimin misalnya, yang menyerang Caimin. Ya, saya belum bisa menangkap itu ya, tapi mungkin soal komitmen terhadap pemberantasan korupsi, karena memang salah satu yang menjadi isu paling hot menjelang Pilpres itu kan Caimin sedang akan diperiksa segala macam. Saya kira itu juga akan menjadi salah satu pertanyaan soal bagaimana keperpihakan terhadap penegakan hukum. Tapi di luar itu saya masih belum kebayang ya apa yang akan ditanyakan. Saya kira seorang Gibran tidak mempunyai kapasitas, belum mempunyai kapasitas untuk bertanya dari berangkat dari pikirannya sendiri. Pasti semua didrive oleh tim yang ada di belakangnya. Oke, tapi baik itu di drive tim atau dia sendiri, kira-kira kalau untuk Pak Mahfud apa, Mas Roy, yang bisa menyerang Pak Mahfud? Kalau Gibran menyerang Pak Mahfud? Ya, atau yang menyerang Caimin ke Pak Mahfud, apa yang kira-kira pertanyaan? Kalau Pak Mahfud ini, apa ya, kalau Pak Mahfud ini sebuah figur yang memang menurut saya nggak ada celah yang diserang gitu. Nggak ada celah yang diserang. Dulu ketika dia rapat kerja di DPR, diserang sama orang DPR dari Demokrat, dari PDI yang akan dibongkar, ya kan, masalah dugaan Pak Mahfud juga terlibat dalam proses hukum. Pak Mahfud menantang balik, buktikan gitu. Akhirnya juga orang DPR juga tidak berani juga gitu. Artinya memang saya kira publik tidak perlu meragukan, tidak ragu terhadap profil dan pribadi Pak Mahfud yang memang dia itu orang lurus, orang jujur, orang yang memang amanah dan memang orang berani. Ini orang berani. Jadi wibawa dia itu sulit orang untuk bisa menandingin dia itu. Sulit ya. Sulit untuk menandingin dia. Malah mungkin nggak bisa bertanya sama Pak Mahfud ketika di hadapan Pak Mahfud. Malah mungkin nggak bisa bertanya. Termasuk Caimin. Itu juga akan bingung menanyakan Pak Mahfud. Dari sisi apa dia mau nanya Pak Mahfud? Ya kan? Justru malah udah kompromi aja sama Pak Mahfud untuk nyerang Gibran. Oh gitu. Gimana last statementnya nih Sekjen untuk debat cawapres kita
Ya, menurut saya ini nanti. debat yang sangat tidak seimbang ya. Dalam konteks kapasitas intelektual, integritas, kapasitas itu memang bumi dan langit. Bukan saya menyepelekan siapapun ya, menyepelekan Gibran atau siapapun, tapi memang itu adalah sebuah realita yang dapat kita lihat gitu, dapat kita tonton. Jadi ini adalah pertarungan berat buat Gibran di Capres, di debat Cawapres nanti. Oke, Mas Ruri? Ya, kalau saya, ya sebaiknya Mas Gibran memang harus mempersiapkan dengan baik. Kalau memang harus masuk di debat Cawapres ini harus mempersiapkan yang baik, karena dia harus bisa membuktikan, Mas Gibran harus bisa membuktikan bahwa dia itu memang kandidat yang memang memenuhi kualifikasi yang baik gitu. Meskipun semua orang ragu dia nggak bisa menandingin kemampuan Pak Mahfud dan Caimin, tapi dia harus punya persiapan yang baik. Karena kenapa dia harus mempersiapkan yang baik? Karena orang seluruh Indonesia, ya kan, menunggu akan menonton, dan dia akan meng-on-kan semua TV-nya. Ya kan, dia akan gelar tikar di depan TV dan nonton semuanya gitu. Jadi Mas Gibran jangan sampai menjadi bahan tertawaan rakyat Indonesia. Termasuk kita nanti bakal nonton bareng ya. Kita juga nonton bareng untuk mau lihat Mas Gibran bertanding di Liga. Siapa tahu di luar ekspektasi, di luar dugaan. Ya, bisa saja, bisa saja. Loh, Itu ini bisa terjadi. Itu di luar dugaan. Yang kemarin aja yang tidak segitu tegangnya ngomong salah asam sulfat. Gimana coba, apalagi ini tegang. Oke. Nanti asam belerang nanti. Jangan dong, kita jangan. Ya, prejudice dulu. Karena kita tunggu nih. Guys, Mas Gibran gimana nanti tanggal 22 Desember performance-nya. Kita semua berharap semoga Mas Gibran tidak seperti yang diprediksikan. Tidak sama kelasnya, tidak ada kualitasnya. Kita berharap Mas Gibran menunjukkan kualitas terbaiknya supaya nggak jadi bahan olok-olokan kayak gini lagi nih Mas Gibran, karena kan wapres loh, ini bukan wali kota, ya kan guys. Kita tunggu tanggal 22 Desember besok. Dan mari kita nonton bersama di debat, ya kan? Ya. Tanggal 22 itu kan? Tanggal 22. Kita ingin lihat bersama. Siap. Bye guys, sampai ketemu lagi.